Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang tugas 4, yaitu tentang gerak lurus, di mana sebelumnya Ibu sudah memberikan 15 soal. Berikut ini adalah pembahasan ke-15 soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 sekon dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah titik-titik-titik. Nah, di sini data yang kita ketahui yaitu waktu T sama dengan 20 sekon, kemudian jarak S 400 meter, dan V0-nya itu adalah 0, karena di soal ini menyebutkan dari keadaan diam. Nah, berarti itu adalah V0 sama dengan 0. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa besar kecepatan pesawat ketika lepas landas atau disimbolkan dengan Vt. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah berapa besar Vt. Nah, dari data tersebut kita ingat bahwa persamaan GLBB itu ada 3. Ya, kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita menggunakan persamaan yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 plus At. Nah, untuk menghitung Vt, kita membutuhkan nilai A dan T. Diketahui sudah ada T, jadi tinggal kita cari A-nya terlebih dahulu. Nah, A-nya ini kita cari menggunakan persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di kedua persamaan ini kita gunakan tanda plus karena di sini geraknya itu adalah dipercepat. Tadinya diam kemudian bergerak, berarti dipercepat, sehingga kita gunakan persamaannya ini dalam tanda positif seperti itu. Nah, kembali lagi ke persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kita masukkan S-nya 400, V0T itu nilainya 0 karena V0-nya 0, kemudian setengah dikali A yang mau kita cari, T-nya itu adalah 20 sekon, jadi 20 dikuadratkan. Nah, berarti 20 kuadrat 400 dibagi 2 menjadi 200, 400 sama dengan 200A, maka A itu adalah 400 dibagi 200, atau A sebesar 2 meter per second kuadrat. Setelah mendapatkan nilai A, maka kita bisa menghitung nilai Vt, di mana Vt itu adalah 0 ditambah 2 dikali 20, sehingga hasilnya Vt itu sebesar 40 meter per second, atau jawabannya berarti yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan grafik gerak suatu benda berikut ini. Di sini ada grafik V terhadap T, kemudian ditanya besar percepatan benda adalah titik-titik-titik. Nah, dari grafik tersebut kita ketahui bahwa di sini awalnya kecepatannya 4, kemudian kecepatannya berubah menjadi 12 meter per second setelah 5 sekon. Artinya kecepatannya bertambah. Berarti berdasarkan grafik ini, tipe geraknya itu masuk ke dalam GLBB dipercepat. Maka persamaan yang berlaku itu adalah Vt sama dengan V0 plus At. Nah, di sini Vt-nya 12, V0-nya 4 ditambah A dikali 5. Nah, kita pindah ruas 4 ke kiri menjadi negatif, berarti 12 min 4 sama dengan 5A. 12 min 4 adalah 8 sama dengan 5A, maka A sama dengan 8 per 5 atau A sebesar 1,6 meter per second kuadrat. Untuk soal nomor 2 jawabannya juga yang D. Selanjutnya, soal nomor 3, perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Nah, di sini ada grafik V terhadap T lagi ya. Kemudian ditanya, jarak yang ditempuh selama 20 sekon adalah titik-titik-titik. Nah, apabila ada grafik V terhadap T, kemudian kalian ditanya besar jarak atau perpindahan ya, maka yang kalian hitung adalah luas dari bidang grafik tersebut. Nah, contohnya pada grafik ini berarti terdapat dua buah bidang ya, berarti ada trapesium 1 dan trapesium 2. Yang mana trapesium 1? Trapesium 1 itu adalah yang ini ya. Jadi ini dipindahkan ke sini, maka bentuk trapesiumnya seperti ini. Kemudian trapesium 2 itu adalah yang ini ya. Nah, bentuk dari trapesium itu dia memiliki dua sisi sejajar, yaitu sisi A dan B. Kemudian ada tinggi dari trapesiumnya, disimbolkan dengan T. Untuk trapesium 1, A-nya itu berarti 0 ke 6, berarti 6 ya. Kemudian B-nya itu adalah dari 0 ke 15, berarti 15. Sedangkan untuk T-nya itu berarti dari 0 ke 4, 4. Nah, untuk trapesium kedua, A-nya itu ya dimulai dari 4 ke 16,
berarti 16 min 4, 12. B-nya, ya, sisi bawahnya ini, itu dari 4 ke 20, berarti 20 dikurang 4, 16. Sedangkan untuk tingginya, itu dari 0 ke 15, berarti tinggi trapesium 2 itu adalah 15. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaannya, yaitu jarak, berarti luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2. Nah, kenapa di sini dijumlah? Karena posisi trapesium 1 dan trapesium 2 itu mereka sama-sama berada di atas sumbu utama. Apabila kalian menemui soal yang ada bidang di atas, kemudian ada bidang yang di bawah, ya, maka nanti jarak atau perpindahannya itu adalah luas bidang yang di atas dikurang luas bidang yang di bawah. Kemudian tinggal disesuaikan, yang atas itu bentuknya apa saja, yang bawah itu bentuknya apa saja, seperti itu. Nah, di sini kembali lagi ke soalnya, berarti luas trapesium 1 itu adalah 6 ditambah 15 dikali 4 dibagi 2, sedangkan untuk trapesium 2 itu adalah 12 ditambah 16 dikali 15 dibagi 2. 6 tambah 15, 21, kemudian 12 tambah 16 itu 28. Di sini 4 dibagi dengan 2 dapat 2, kali 21 berarti 42. 28 dibagi dengan 2 adalah 14. 14 dikali 15 itu 210. Ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah 252 meter. Nah, yang perlu diperhatikan dari tipe soal ini adalah perhatikan waktu yang diminta. Apabila diminta jarak yang ditempuh dari detik keempat ke detik 20, maka yang dihitung berarti hanya trapesium kedua saja, ya. Trapesium satunya nggak usah. Apabila ditanya jarak yang ditempuh dari detik keempat ke detik 16, berarti jaraknya itu adalah luas dari persegi panjang, seperti itu, ya. Jadi disesuaikan, pertama waktunya yang diminta bagaimana, kedua apabila ada bidang di atas dan bidang di bawah, maka besar jarak atau perpindahannya itu adalah luas bidang atas dikurang luas bidang bawah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nuri berjalan dari arah selatan lurus ke utara 12 meter, kemudian belok ke timur lurus 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh Nuri? Nah, karena dia menceritakan arah mata angin, maka kita lukiskan terlebih dahulu UTSB, kemudian kita gambarkan sesuai dengan cerita yang diberikan. Di sini Nuri berjalan dari selatan ke utara, berarti garisnya itu selatan ke utara, ke arah atas sejauh 12 meter. Kemudian dia berbelok ke timur, berarti berbelok ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian ditanya berapa besar perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan, ya. Jadi kalau perpindahan itu adalah kita tarik garis dari titik awal dia bergerak ke titik akhir. Jadi yang arah panah kuning ini menunjukkan perpindahan atau delta R-nya. Kemudian untuk jarak itu adalah panjang lintasan total. Jadi kita jumlahkan 12 ditambah dengan 5 berarti 17 meter. Kemudian untuk perpindahannya berarti kita menggunakan Pitagoras, ya, di mana 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat kemudian diakarkan. Berarti di sini hasilnya itu adalah 13 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang B. Jaraknya 17 meter dan perpindahannya sebesar 13 meter. Selanjutnya kita ke nomor 5. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah titik-titik-titik. Nah, di sini berarti data yang diketahui itu adalah V0 sama dengan 0 dari kata mula-mula diam. Kemudian A, percepatannya 2 meter per second kuadrat, dan jaraknya itu S sama dengan 900 meter. Dan yang ditanya itu adalah berapa waktunya, berarti T. Nah, berdasarkan persamaan GLB yang ada 3 ini, untuk menghitung nilai T, kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan kita gunakan tanda plus karena geraknya itu adalah GLBB dipercepat. Tinggal kita masukkan nilai S-nya 900, V0 dikali T-nya 0, kemudian setengah dikali A-nya 2, dan dikali T kuadrat. Nah, 2 ini dicoret, maka tinggal 900 sama dengan T kuadrat. Berarti T itu adalah akar dari 900 atau T sebesar 30 sekon. Untuk nomor 5 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 1 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal benda 4 meter per second, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik kelima adalah titik-titik-titik. Nah, di sini
Berarti yang diketahui itu ada A sama dengan 1 meter per second kuadrat, dan V0 atau kecepatan awal 4 meter per second, dan T-nya itu adalah 5 second. Kemudian yang ditanya itu adalah Vt dan S-nya berapa. Maka di sini kita ingat kembali persamaan GLBB ya, dipercepat, dan yang kita gunakan untuk mencari Vt adalah persamaan yang pertama, yaitu Vt sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan V0-nya 4, A-nya 1, T-nya 5. Maka besar kecepatan setelah detik kelima itu sebesar 9 meter per second. Kemudian untuk jaraknya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nilai V0 4, T-nya 5, setengah dikalikan A-nya 1 dikali 5 kuadrat. Nah, di sini 5 kuadrat 25 dibagi 2 berarti 12,5. 4 kali 5 20, maka besar S-nya itu adalah 32,5 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 yaitu kecepatannya 9 meter per second dan jaraknya itu adalah 32,5 meter, atau jawabannya berarti yang C. Untuk soal nomor 7, bola bermasa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per second. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali di tanah adalah titik-titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang diketahui itu ada M sama dengan 1,2 kg dan V0-nya itu adalah 16 meter per second. Nah, di sini ditanya berapa besar waktu untuk tiba kembali di tanah. Awalnya dilontarkan, kemudian kembali ke tanah. Berarti bola tersebut menempuh dua ketinggian, yaitu pertama ketika dilempar ke atas dan kedua itu ketika dia jatuh ke bawah. Nah, di sini persamaan gerak vertikal ada 3 juga ya. Kemudian proses geraknya adalah pertama bola dilempar ke atas dan mencapai ketinggian maksimum. Berarti dia memiliki nilai Vt sama dengan 0. Kemudian baru bolanya terjatuh. Kita cari terlebih dahulu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum menggunakan persamaan yang pertama tapi dengan tanda negatif. Karena gerak awalnya ini adalah dilempar ke atas kan, jadi kita gunakan tanda negatif. Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, karena dia mencapai ketinggian maksimum di mana nilai Vt sama dengan 0, maka kita masukkan nilai Vt-nya 0, V0-nya 16 min 10 dikali T. Jadi untuk nilai percepatan gravitasi atau G, apabila tidak diminta 9,8, maka kalian masukkan angka 10. Nah, di sini 10T negatif di kanan pindah ke kiri jadi positif, 10T sama dengan 16. Maka T sama dengan 16 dibagi 10 atau T sama dengan 1,6 sekon. Nah, T yang sebesar 1,6 sekon ini adalah waktu yang diperlukan untuk melempar ke atas. Kemudian waktu totalnya itu adalah 2 kali dari waktu ketika kita melemparkan bola ke atas. Jadi di sini waktu total itu adalah 2 kali T atau 2 dikali 1,6. Jadinya sebesar 3,2 sekon. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Jarak vertikal yang dicapai oleh benda tersebut setelah selang waktu 2 sekon adalah titik-titik-titik. Nah, di sini yang diketahui itu adalah V0 sama dengan 0 dari kata tanpa kecepatan awal. Nah, berarti tipe geraknya itu adalah GJB atau gerak jatuh bebas. Kemudian T sama dengan 2 sekon. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa besar H ya. Maka di sini kita ingat persamaan GJB ada 3, dan untuk mencari H berarti kita gunakan persamaan yang kedua di mana nilai H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan G-nya 10 dan T-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 dicoret dengan 2, hasilnya 2 dikali dengan 10 berarti 20 meter. Jadi setelah 2 sekon benda tersebut sudah jatuh sejauh 20 meter dari ketinggian. Jawabannya berarti untuk soal nomor 8 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Bola A dan B bertemu pada saat titik-titik-titik. Di sini kalian diberikan 4 pernyataan, kemudian pernyataan yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, berdasarkan cerita tersebut, yang sudah dapat dipastikan salah adalah pernyataan nomor 2. Di sini disebutkan bola B turun, sedangkan di ceritanya bola B dilemparkan ke atas. Berarti seharusnya bola B naik. Kemudian untuk pernyataan yang lain, nah di sini kita gambarkan terlebih dahulu, bola B itu ada di bawah bola A.
Kemudian bola A dijatuhkan ke bawah dan bola B dilempar ke atas. Nah, di sini kedua bola berjarak 60 meter. Nah, tipe gerak dari bola A itu adalah GJB, gerak jatuh bebas, sehingga nilai V0-nya sama dengan 0. Kemudian untuk bola B itu adalah gerak vertikal ke atas dengan nilai V0 sama dengan 20 meter per second. Nah, ketika bola A jatuh dan bola B dilempar ke atas, mereka akan bertemu di satu titik ini, ya. Dari titik tersebut berarti A sudah jatuh sejauh HA dan B sudah naik ke atas sejauh HB. Nah, berdasarkan gambar ini, maka kita simpulkan bahwa HA ditambah HB nilainya itu pasti 60. Seperti itu. Nah, di sini kita ingat persamaan GJB dan persamaan gerak vertikal ke atas. Jadi untuk gerak vertikal ke atas kita gunakan yang tandanya negatif. Nah, di sini HA ya. HA itu berarti dia geraknya GJB, maka HA kita masukkan setengah GT kuadrat. Kemudian HB kita masukkan persamaan yang kedua, berarti V0T min setengah GT kuadrat. Nah, waktu antara bola A jatuh dan bola B naik itu sama, karena bola A dilepaskan bersamaan dengan bola B yang dilempar ke atas, sehingga nilai setengah GT kuadratnya bisa kita coret, sehingga V0T sama dengan 60. Nah, di sini V0-nya itu adalah V0 dari bola B, maka kita masukkan 20 dikali T sama dengan 60. Nah, berarti T sama dengan 60 dibagi 20 atau T sebesar 3 sekon. Nah, berarti bola A dan bola B akan bertemu setelah mereka bergerak selama 3 sekon, sehingga dapat dipastikan bahwa pernyataan nomor 3 adalah salah. Kemudian, dari waktu yang 3 sekon tadi, kita bisa menghitung berapa jarak yang sudah ditempuh oleh A atau jatuhnya itu sudah sejauh berapa. Itu adalah HA sama dengan setengah GT kuadrat dengan nilai T kita masukkan 3 sekon. Nah, maka di sini HA itu sebesar 45 meter. Jadi setelah 3 sekon itu A sudah jatuh sejauh 45 meter. Kemudian untuk HB itu adalah V0T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0-nya 20, T-nya 3 yang tadi sudah kita hitung, kemudian setengah dikali G-nya 10 dikali T 3 kuadrat. Nah, di sini 3 kuadrat 9 dibagi 2 4,5 dikali 10 berarti 45, 20 dikali 3 60, 60 dikurang 45 berarti 15 meter. Jadi dalam selang waktu 3 sekon itu bola A sudah jauh sejauh 45 meter dan bola B sudah dilempar ke atas sejauh 15 meter. Nah, berarti bola A dan bola B akan bertemu ketika posisinya itu adalah bola A berada di 15 meter dari posisi si B. Maka pernyataan nomor 4 itu adalah benar. Kemudian kita hitung lajunya. Ya, di sini VT sama dengan GT dari persamaan pertama GJB, maka G-nya 10 dikali T-nya 3, yaitu sebesar 30 meter per second. Sedangkan VT dari bola B itu adalah kita gunakan persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Nah, di sini kita masukkan 20 min 10 dikali 3, artinya min 10 meter per second. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa bola B sedang bergerak ke atas, ya. Nah, di sini berarti saat bertemu bola A dan bola B memiliki kecepatan yang berbeda, maka pernyataan nomor 1 salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 yaitu yang D, atau pernyataan yang benar itu hanya 4 saja. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Nah, dari cerita tersebut kita ketahui bahwa V0 sama dengan 0 karena termasuk gerak jatuh bebas, kemudian ketinggian H sama dengan 15 meter. Dan yang ditanya adalah berapa besar T. Nah, di sini kita ingat persamaan GJB ada 3, kemudian untuk menghitung T kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, di sini H-nya kita masukkan 15 dan G-nya kita masukkan 10. 10 dibagi 2 dapat 5, maka 15 sama dengan 5T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 15 dibagi 5, atau T kuadrat sama dengan 3. Sehingga nilai T itu adalah akar dari 3.
Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 11. Sebuah mobil bergerak dari A ke B membentuk lintasan yang digambarkan dengan garis putus-putus pada gambar di bawah. Besar perpindahan mobil adalah titik-titik-titik. Nah, jadi mobil tersebut gerak dari titik A, ya, itu sejauh 40 meter ke kanan, kemudian dia menempuh 3/4 lingkaran, kemudian turun ke bawah sejauh 30 meter, dan ke kanan lagi sejauh 60 meter sehingga tiba di titik B. Apabila ditanya besar perpindahan, maka kita tarik ya, kita hubungkan garis dari awal dia bergerak ke titik akhir. Berarti kita garis dari titik A ke titik B. Nah, untuk mencari panjang dari titik A ke titik B, kita menggunakan segitiga berwarna merah ini ya. Kita pindahkan. Nah, di sini. Sehingga delta R itu adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, di sini panjang sisi yang di bawah itu adalah 40 meter, kemudian ditambah dengan R ya, dari sini ke sini itu adalah 40 meter, kita luruskan. Kemudian dari yang titik sini ke yang di sini itu adalah berarti sejauh jari-jarinya. Kemudian sisanya adalah yang 60 meter. Kemudian untuk sisi sebelah kiri yang di sini dari segitiganya ya, itu adalah 30 meter. Kemudian yang ke atas sisanya itu adalah jari-jari. Nah, di sini berarti kita jumlahkan sisi alas dari segitiganya itu adalah 120, dari 40 ditambah R-nya 20 ditambah 60. Kemudian sisi tingginya itu adalah 30 ditambah 20 atau sebesar 50 meter. Sehingga delta R bisa kita hitung dengan akar 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nah, akar 50 kuadrat itu berarti 2500, 120 kuadrat itu adalah 14400, kemudian dijumlahkan berarti menghasilkan akar dari 16900 atau delta R-nya sebesar 130 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Eldia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap 30 meter per second, melewati Marley yang sedang diam di atas sepeda motornya. Kemudian Marley segera menyusul Eldia dengan percepatan tetap 6 meter per second kuadrat. Marley dapat menyusul Eldia setelah menempuh jarak titik-titik meter. Nah, perlu digarisbawahi, tipe gerak antara Eldia dan Marley ini berbeda. Nah, untuk Eldia dia termasuk GLB karena disebutkan kecepatannya tetap ya, dengan nilai V sama dengan 30 meter per second. Sedangkan untuk Marley tipenya itu GLBB dipercepat karena ada nilai percepatan, dan karena mula-mula diam maka nilai V0 sama dengan 0. Nah, di sini ditanya berapa jaraknya ketika Marley ini dapat menyusul Eldia. Maka kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, saat Eldia melewati Marley ya, kemudian saat Marley menyusul Eldia, itu artinya Eldia dan Marley menempuh jarak yang sama. Ya, di sini nilai SE sama dengan SM. Nah, S persamaan S untuk gerak GLB ya. Ini menggunakan persamaan GLB berarti S sama dengan V kali T. Sedangkan untuk Marley SM di sini kita gunakan persamaan GLBB, maka sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena dipercepat kita gunakan tanda plus. Nah, di sini berarti kita masukkan angkanya 30 dikali T sama dengan 0 ditambah setengah dikali 6 dikali T kuadrat. Nah, di sini 30T sama dengan 3T kuadrat. T-nya kita coret sehingga 30 sama dengan 3T. Maka T sama dengan 30 per 3 atau T sebesar 10 sekon. Kemudian kita hitung jaraknya, boleh salah satu, boleh menggunakan SE, boleh menggunakan SM. Karena kan nilai SE dan SM sama saja, tapi yang lebih simpel kita hitung menggunakan SE, maka S sama dengan V kali T, yaitu 30 dikali 10 atau sebesar 300 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang pelari dalam satu periode gerakan berlari dengan lintasan seperti pada gambar berikut ini. Besar perpindahan pelari adalah titik-titik-titik. Nah,
berbeda dari tipe soal yang sebelum-sebelumnya ya. Apabila dia tipe geraknya seperti ini ya, penggambaran vektornya ada sudut ya kan, maka kita gunakan solusi penyelesaiannya dengan menggunakan metode vektor. Nah, panjang yang 50 meter ini dia membentuk sudut 37 derajat. Maka kita bentuk komponennya terlebih dahulu ya. Ada SX dan ada SY di sini. Nah, 60 dan SX itu arahnya ke kanan. Nah, yang 20 ini arahnya ke kiri. Kemudian SY sama yang 30 itu arahnya ke atas. Maka di sini bisa kita hitung jumlah jarak yang ditempuh dalam sumbu Y itu ada 60 ditambah SX dan dikurang 20. Ya, karena 20 arahnya ke kiri. Jadi yang kanan dikurang yang kiri. Kemudian SX ini dia dan vektor yang lama yang 50 meter ini mengapit sudut 37, maka 50 dikalikan dengan cos. Ya, ingat apabila mengapit maka dikalikan cos 37, kemudian dikurang 20. Cos 37 itu adalah 4/5 dikalikan 50 berarti kan hasilnya adalah 40 ditambah 60 100 dikurang 20 berarti sebesar 80 meter. Sedangkan untuk SY-nya ya, jumlah jarak yang ada di sumbu Y itu berarti SY ditambah 30 karena dua-duanya ke arah atas maka bernilai positif. Nah, SY ini tidak mengapit si 37 derajat. Maka SY itu adalah 50 dikalikan sin 37. Nah, sin 37 itu nilainya 3/5 dikalikan 50 berarti 30 ditambah dengan 30 berarti sebesar 60. Setelah kita hitung jumlah perpindahan pada sumbu X dan Y, berikutnya adalah delta R-nya atau resultannya itu berarti akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat atau sebesar 6.400 ditambah 3.600 berarti akar dari 10.000 atau perpindahannya itu berarti adalah 100 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 itu adalah yang B. Nah, selanjutnya soal nomor 14. Nah, ini agak panjang ya karena merupakan pembuktian. Di sini perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang melukiskan gerak dua sepeda motor berikut. Pernyataan berikut terkait grafik di atas. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kalian diminta pernyataan yang benar adalah titik-titik-titik. Nah, di sini untuk membuktikan pernyataan 1 sampai 4 ya, di sini kan pernyataan 1 itu percepatan sepeda motor A lebih kecil dari percepatan sepeda motor B. Maka kita fokus dulu cari percepatan dari sepeda motor A dan sepeda motor B. Nah, di sini tipe geraknya baik A ataupun B. Nah, ini kecepatannya itu bertambah, maka termasuk gerak GLBB dipercepat. Maka untuk pernyataan-pernyataan ini kalian hitung menggunakan persamaan GLBB dipercepat. Untuk yang A, V0-nya 0 dan Vt-nya 12 dalam selang waktu T 4 sekon. Maka di sini kita bisa hitung nilai percepatannya menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Nah, kita masukkan berarti 12 sama dengan 0 ditambah A dikali 4. Maka 12 sama dengan 4A. Nah, berarti A itu adalah 12 dibagi 4 atau sebesar 3 meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang B, V0-nya 8, Vt-nya 12, dan T-nya adalah 4. Maka Vt sama dengan V0 plus At, kita masukkan Vt-nya 12, V0-nya 8, kemudian T-nya adalah 4. Nah, di sini 8 pindah ruas jadi negatif, 12 min 8 itu adalah 4, sama dengan 4A. Maka A itu adalah 4 dibagi 4 atau A-nya sebesar 1 meter per second kuadrat. Ini kurang kuadrat ya, silakan kalian tambahkan kuadrat di buku catatan kalian. Kemudian di sini percepatan benda A ya itu lebih cepat daripada benda B atau lebih besar daripada benda B. Maka pernyataan nomor 1 itu adalah salah ya. Sedangkan untuk membuktikan pernyataan yang kedua, nah di sini kita masukkan nilai SA sama dengan SB karena kan menyebutkan bahwa kedua sepeda motor bertemu, artinya kan berarti pada jarak yang sama. Nah, di sini
Karena dua-duanya geraknya itu adalah GLBB, maka SA kita masukkan persamaan V0 T plus setengah T kuadrat, begitu juga dengan SB. Kemudian kita sesuaikan dengan data dari masing-masing benda, ya. Untuk yang A berarti A-nya itu 3, kemudian untuk yang B A-nya itu adalah 1. Sedangkan untuk V0-nya yang A itu 0, yang B itu 8 dikalikan dengan T. Kemudian di sini 3 dibagi 2 berarti 1,5 T kuadrat sama dengan 8T plus 0,5 T kuadrat. Nah, 0,5 T kuadrat di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif, 1,5 dikurang 0,5 berarti 1, maka kita tulis T kuadrat saja, kemudian sama dengan 8T. Nah, di sini T-nya kita coret sehingga T-nya itu adalah 8 sekon. Maka pernyataan nomor 2 itu benar. Jadi, kedua sepeda motor bertemu setelah bergerak selama 8 sekon. Kemudian di sini pernyataan nomor 3 ya. Pernyataan nomor 2 tadi benar. Pernyataan nomor 3, setelah 10 sekon jarak kedua sepeda motor 20 meter. Nah, sebelum kita mengetahui jarak antara dua sepeda motor, kita cari dulu ketika 10 sekon itu A pada posisi berapa, B pada posisi berapa, dengan cara S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini kan kita gunakan persamaan GLBB dipercepat. Kemudian tinggal dimasukkan datanya untuk masing-masing A dan B. Di sini didapatkan bahwa pada detik 10, A itu berada pada jarak 150 meter, sedangkan B itu berada pada jarak 130 meter. Artinya, A dan B itu berjarak 150 dikurang 130 atau sebesar 20 meter. Maka pernyataan nomor 3 adalah benar. Nah, untuk pernyataan yang terakhir, kedua sepeda motor bertemu setelah menempuh jarak 384 meter. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kalau misalkan kedua sepeda motor tadi bertemu setelah 8 sekon, maka kita masukkan T 8 sekon ini ke persamaan jarak. Nah, di sini V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini boleh salah satu kita masukkan, boleh ke A atau boleh ke B. Karena kan sama aja kan, nilai SA sama dengan SB. Nah, di sini semisal kita masukkan ke A, maka kita masukkan data yang A. V0-nya 0, kemudian untuk A-nya itu adalah 3. Di sini didapatkan hasil S-nya itu adalah sebesar 96 meter. Maka kedua sepeda motor itu bukan pada 384 meter, melainkan 96 meter mereka bertemu itu. Jadi pernyataan nomor 4 adalah salah, sehingga kesimpulannya pernyataan yang benar adalah yang C, 2 dan 3, seperti itu. Nah, kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Di sini bola A dan bola B dilempar secara bersamaan ke atas masing-masing dengan kelajuan 10 dan 20 meter per sekon. Artinya berarti 10 meter per sekon ini untuk bola A dan 20 meter per sekon ini untuk bola B. Kemudian pertanyaannya, tentukan jarak kedua benda pada saat bola pertama mencapai titik tertinggi, seperti itu. Nah, di sini kita lukiskan terlebih dahulu bola A dan bola B berada pada titik yang sama, kemudian bola A dilempar ke atas dan bola B juga dilempar ke atas. Nah, karena bola A ini mencapai ketinggian maksimum ya, kemudian kecepatan bola B lebih besar daripada bola A, maka bisa jadi posisi bola B itu lebih tinggi daripada bola A. Kemudian ketika bola A mencapai ketinggian maksimum, semisal bola B ini berada titik di sini nih, maka bola A dan bola B akan berada pada jarak yang diberi garis panah ini. Nah, di sini kita beri keterangan ya, bola A dilempar mencapai ketinggian maksimum setinggi HA. Nah, pada saat itu juga bola B berada pada ketinggian HB, sehingga selisihnya itu adalah sebesar delta H. Nah, di sini bola A mencapai ketinggian maksimum, artinya nilai Vt-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk tipe gerak A dan B, dua-duanya sama, yaitu gerak vertikal ke atas. Nah, maka kita gunakan persamaan gerak vertikal ke atas, tandanya negatif semua ya. Kemudian untuk bola A, di sini kita cari terlebih dahulu, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk bola A mencapai ketinggian maksimum. Nah, setelah kita mendapatkan waktu tersebut, waktu itu kita gunakan untuk mencari berapa
berapa ketinggian bola B pada saat itu. Karena kan A dan B bergerak pada waktu yang sama, begitu kan? Artinya semisal bola A bergerak 1 sekon, ya B juga bergerak 1 sekon, seperti itu. Maka dicari dulu nih, bola A ini mencapai ketinggian maksimumnya butuh waktu berapa lama. Maka kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, karena mencapai ketinggian maksimum, maka nilai Vt-nya sama dengan 0. V0 dari bola A itu adalah 10, min 10 dikali T. Nah, min 10T pindah ke kiri jadi positif, 10T sama dengan 10, sehingga T itu adalah 10 dibagi 10, atau T sama dengan 1 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk bola A mencapai ketinggian maksimum itu adalah selama 1 sekon. Kemudian, pada waktu tersebut, bola A itu berada pada ketinggian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, di sini kita masukkan datanya ya untuk bola A, sehingga Vt-nya 0 kuadrat, V0-nya 10 kuadrat min 2 kali 10 dikali H. Nah, di sini 20H negatif di kanan pindah ke kiri jadi positif sama dengan 100, maka H itu adalah 100 dibagi 20 atau sebesar 5 meter. Jadi pada ketinggian maksimumnya itu untuk bola A adalah 5 meter. Sedangkan untuk bola B pada 1 detik ketika A bergerak, B juga bergerak selama 1 detik. Nah, pada waktu tersebut B itu berada pada ketinggian HB sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini berarti kita masukkan data bola B, V0-nya 20, T-nya 1, G-nya 10, T-nya kuadrat ya. Di sini berarti 1 kuadrat. Nah, berarti 20 dikurang 5 atau sebesar 15 meter. Jadi, pada saat bola A mencapai ketinggian 5 meter ya, ketinggian maksimumnya, bola B itu berada pada ketinggian 15 meter. Maka jarak antara kedua bola itu delta H sama dengan HB dikurang HA. Jadi delta H-nya itu 15 dikurang 5 atau sebesar 10 meter.